Duluan mana nih, ayam atau telur? Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Kali ini aku mau review salah satu buku karya Eka Kurniawan lainnya yang judulnya itu Kumpulan Budak Setan. Kebetulan ini buku terakhir yang baru-baru ini aku punya. Dan novel yang satu ini tuh bukan novel utuh, tapi berupa kumpulan cerpen yang ditulis oleh 3 penulis hebat, yaitu Eka Kurniawan, Intan Paramadita, dan Ugoran Prasad. Jadi khusus untuk buku ini aku akan bahas langsung review 3 cerpen pilihan aku dari masing-masing penulis. Tapi sebelum itu mari bahas dulu buku ini secara keseluruhan ya. Nah, jadi seperti yang udah aku sebutkan tadi, buku ini merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh 3 orang penulis kondang, yaitu Eka Kurniawan, Intan Paramadita, dan Ugoran Prasad. Buku ini juga merupakan proyek membaca ulang karya-karya Abdullah Harahap yang terkenal sebagai penulis horor populer di tahun 1970 sampai 1980-an. Masing-masing dari mereka menuliskan 4 cerpen yang di dalamnya mengolah tema-tema khas Abdullah Harahap, yaitu balas dendam, seks, pembunuhan, setan, arwah penasaran, objek gaib, dan manusia jadi-jadian. Berikut daftar cerpen dari masing-masing penulis. Jadi Eka Kurniawan itu menulis yang pertama Penjaga Malam. Ini tentang para penjaga malam yang menjaga desanya dari serangan bajang, sebuah entitas mitos yang suka mengganggu ibu hamil dan mengambil jabang bayi. Yang kedua, Taman Patah Hati. Ini tuh cerita tentang seseorang yang ingin berpisah dengan istrinya dengan mengandalkan mitos seperti mitos Taman Patah Hati di Jepang, di mana ketika ada pasangan mengunjungi taman itu, hubungan mereka akan hancur. Yang ketiga, Riwayat Kesendirian, tentang seorang pria yang menikmati kesendirian dengan merindukan wanita pujaannya. Pria itu bersikap seolah-olah hantu si wanita berada di rumahnya. Wanita tersebut sudah meninggal karena dihilangkan nyawanya oleh suaminya sendiri. Nah, yang keempat, Jimat Sero. Ini tuh tentang sebuah jimat yang bisa membuat pemiliknya kebal. Ceritanya rumit namun membuat bergidik ngeri dengan ending yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jimat tersebut harus dibayar dengan merelakan pasangannya di atas ranjang bersama orang lain, tapi pemilik Jimat Sero malah tersenyum melihat kejadian itu. Selanjutnya dari penulis Intan Paramadita. Yang pertama ada Goyang Penasaran, tentang dendam dari seorang biduan dangdut terhadap seseorang yang sudah mengusirnya dari desa. Goyangannya yang aduhai saat masih menjadi biduan membuat penasaran satu pria dan berhasil memintanya untuk melakukan hal kriminal dengan bayaran tertentu, yaitu goyangannya yang membuat si pria penasaran. Yang kedua, Apel dan Pisau, tentang seorang wanita yang diisukan miring oleh keluarga suaminya. Isu perselingkuhan dengan sosok remaja pria penghuni kosannya. Cik Juli, nama wanita itu, menyusun siasat pembalasan dendam dengan melibatkan Apel, Pisau, dan remaja itu yang bernama Yusuf. Rencana pembunuhan yang sempurna dengan melibatkan nafsu dan birahi. Yang ketiga, Pintu. Pintu ini bercerita tentang seorang pria muda yang penasaran akan kemewahan di balik pintu sebuah rumah besar. Berawal dari pintu gerbang, ke pintu rumah, pintu kamar, hingga berakhir di pintu mobil mewah. Tentang pembalasan dendam, nafsu, dan keserakahan. Yang keempat, Si Manis dan Lelaki Ketujuh. Masih dengan pembalasan dendam dari seorang wanita kepada semua pria. Wanita manis yang hilang wajah cantiknya akibat kecelakaan tragis dan dicampakkan karena hal itu juga. Membalas dendam dengan cara yang tidak lazim membuktikan bahwa pria tetap bisa bernafsu kepadanya yang sudah buruk rupa di bawah kendalinya. Selanjutnya dari Ugoran Prasad. Yang pertama, Penjaga Bioskop. Bercerita tentang Rusdi yang bekerja sebagai penjaga bioskop. Konon katanya bioskop itu angker karena dibangun di atas bekas makam orang Belanda yang tewas karena terbakar di rumahnya sendiri.
cerita yang berisikan tragedi, mitos, dan kisah cinta dua alam. Yang kedua, Hantu Nancy. Cerita tentang tragedi kejam yang terjadi kepada Nancy dan berlanjut setelah kematiannya. Satu persatu orang yang terlibat atas tragedi Nancy tewas dan menyisakan Zulfikar, yaitu pelaku terakhir. Semua orang mengamini bahwa Nancy lah yang datang untuk membalas dendam, meski polisi mengatakan bukan. Cerita ini berisikan tragedi, hantu, dan pembalasan dendam yang dikemas menjadi sebuah cerita pendek yang menarik dan penuh misteri dengan ending yang tidak terduga. Yang ketiga, Topeng Darah. Tentang sebuah topeng yang konon bisa mewujudkan mimpi tergelap kita. Iklan tentang topeng ini bahkan dimuat di koran-koran, membuat Iskandar penasaran dengan efek si topeng. Topeng yang benar-benar bisa memunculkan sisi tergelap Iskandar, membuat dia terlena seperti sudah dirasuki iblis. Cerita ini berisi tragedi, pemerkosaan, penghilangan nyawa, mutilasi, dan kanibalisme. Yang keempat itu ada Hidung Iblis. Hidung Iblis bercerita tentang obsesi akan cinta yang berujung menjadi sebuah tragedi kriminal. Kisah cinta Moko terhadap Mirna. Cerita yang tidak biasa karena Moko bisa melihat bahwa orang tersebut diperbudak iblis hanya dari hidungnya. Moko berusaha melindungi Mirna dengan cara yang salah. Nah, akhirnya kita menuju ke review dari cerpen-cerpen pilihan aku. Dari 12 cerpen, aku memilih 3 cerpen dari masing-masing penulis. Yang pertama dari Eka Kurniawan itu ada Jimat Sero. Nah, kalau baca cerpen Jimat Sero itu tuh jadi ngingetin aku ke jimat-jimat yang biasa dipakai buat debus. Kalian pernah lihat debus nggak waktu kecil? Kalau kalian lahir di tahun 90-an pasti udah pernah lihat debus deh, yang kayak disilet nggak mempan, digolok juga nggak mempan, kayak gitu-gitulah. Nah, jimat yang bisa bikin tubuh tahan bacok ini sebuah jimat yang bisa bikin tubuh tahan bacok, kurang lebih kayak gitu. Nah, mengikuti ceritanya, aku nggak kasihan sih sama tokoh utama cowoknya. Udah kecilnya dibully, gedenya juga malah kayak gitu kan. Nah, cerita ini juga punya ending yang apa ini gitu kan ya. Bukan sad ending, tapi juga bukan happy ending, lebih ke kacau sih jatuhnya. Nggak ada protagonis di sini karena semuanya. Kedua ada dari Intan Paramadita, judulnya Pintu. Nah, cerpen Pintu ini benar-benar ngajarin kita bahwa tidak perlu terlalu penasaran akan sesuatu hal, karena bisa saja jadi sumber celaka nih buat kita. Agak kasihan sih sebenarnya sama tokoh yang jadi korban, karena dia hanya mencoba sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia miliki juga. Dalam waktu singkat tentunya ya, tapi malah berujung dengan kehilangan nyawa. Cerpen ini juga terasa horor perhantuannya, tapi penuh misteri juga. Lagi-lagi nggak ada protagonis di sini karena semuanya punya sisi jahat masing-masing. Yang ketiga dari Ugoran Prasad, aku memilih Hidung Iblis. Nah, cerpen Hidung Iblis ini bisa dibilang merupakan cerpen yang bikin aku sadar bahwa segala sesuatu hal baik buruknya pasti ada pemicunya. Moko yang cinta banget sama Mirna hingga menyingkirkan semua pria yang berusaha dekat dengan Mirna pun ternyata tidak murni karena kesalahan si pria-pria itu. Cerita ini punya akhir yang tidak disangka-sangka. Tak ada yang namanya protagonis juga nih dalam cerita ini. Meski itu Mirna yang kesannya kayak istrinya yang polos dan direbutkan sama pria-pria itu, sosok yang dicintai dan dilindungi Moko nggak, dia juga nggak polos-polos banget. Hidung Iblis mungkin juga plesetan dari Hidung Belang, dan hal yang paling jadi ikonik di cerita ini adalah pertanyaan, duluan mana nih, ayam atau telur? Kalau kalian ditanya seperti itu, mau jawab apa? Terakhir nih, secara keseluruhan cerpen-cerpen di sini terasa nggak ada minusnya. Mungkin berkat ceritanya yang selalu mengejutkan aku sebagai pembaca. Semakin dalam membaca buku ini, semakin bikin aku bergidik ngeri. Ya, covernya aja bikin ngeri sih sebenarnya. Dan karena buku ini bukan lagi mengungkap mitos yang berkaitan dengan mistis belaka, tapi juga mengungkap sisi jahat manusia. Gak heran kan judulnya Kumpulan Budak Setan, karena manusia yang mengikuti nafsunya saja hingga berbuat hal tidak benar bisa dibilang bahwa mereka diperbudak setan.
Aku rekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang suka dengan cerita horor yang disisipi cerita mitos namun terasa juga sisi thrillernya. Ayo, cuap-cuap sudah panjang. Suara juga sudah mau hilang. Mau hilang suara aku. Dari tadi cuap-cuap mulu, tapi nggak apa-apa. Nah, segitu dulu aja review kumpulan Budak Setan kali ini. Thank you banget yang udah nontonin. Next, aku mau nunjukin koleksi dari buku-buku Eka Kurniawan yang aku punya. Jadi, tungguin videonya. Bye!